nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyelesaikan talaqah kita di juz ke-30. Pada pertemuan lalu kita sudah sampai di surah At-Takwir, dan surah Al-Basa baru mulai ya waktu itu ya. 10 ayat kan? Iya baru 10 ayat. Maka diulang lagi saja surah Al-Basa. Ini dikarenakan ayatnya panjang ya, maka kita ambil 15 ayat ya, 15 ayat setelahnya selesai ya. Dimulai dari pas kantor surah Al-Basa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an Perhatikan Pak ya. Jadi di sini di watawalla dia ketika dia di waqaf, Bapak tadi kan waqaf berhenti. Maka itu kembali ke hukum asalnya, yaitu cukup dibaca 2 harokat aja. Jadi dia kembali ke hukum asalnya mat tabi'i atau mat asli. Jadi abasa wa tawalla 2 harokat aja. Kecuali nanti Bapak diwasol abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, ketika diwasol maka baru dia mad jaiz munfasil, gitu ya. Nah, ini sudah pernah kita lewati pembahasannya mad jaiz. Kalau dia diwakafkan maka kembali ke hukum asalnya. Fadhol, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Sekali lagi ulang. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Lagi ulang. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ya, konsentrasi huruf ya. Yazzakka. Yazzakka. Lagi. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha. Ulang lagi coba. Fa anta 'anhu talahha kalla
fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Ulang lagi. Marfu'atin mutahharah. Agak panjang. Marfu'atin mutahharah. Ulang. Marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Ya. Alhamdulillah ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari bacaan Bapak. Ya. Di ayat yang ketiga, ya, di ayat yang ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi wa ma yudrika. Jadi perhatikan kol-kolan itu usahakan nggak boleh berhenti, nggak boleh gini Pak. Seakan-akan ada jeda. Wa ma yudrika, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jangan ya. Tapi kol-kolah itu usahakan suaranya itu nggak terhenti. Jadi wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, nggak boleh wa ma yudrika, ada yudrika, ada jeda seperti ada suara terpotong gitu. Nah, nanti kekhawatirannya gini, kekhawatirannya seakan-akan ada huruf hamzah di situ. Jadi seakan-akan ada huruf hamzah yang sukun. Jadi begini, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Seakan-akan ada hamzah. Karena kan sifat hamzah itu begitu Pak. Contoh misal di kalimat yang tadi dibaca misalkan di sini enggak ada contohnya secara ini ya. Jadi kalau misalkan huruf kol-kolah itu kita ada seperti jeda suara, itu khawatirnya seperti ada hamzah. Seperti ada hamzah gitu Pak. Ya, nanti insya Allah kita akan gambarkan ketika nanti kita akan dapati seperti itu. Jadi kalau ada misalnya ada hamzah yang sukun, itu mirip seperti itu suaranya. Ya, mirip seperti itu. Jadi seperti jeda kol-kolah itu yang dipraktekkan begitu. Jadi wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi seakan-akan ada hamzah ini. Jadi jangan dibiasakan gitu. Jadi wa ma yudrika la'allahu yazakka. Itu pelajaran yang bisa kita ambil di bacaan Bapak tadi ya. Kemudian tadi di ayat yang 10 Bapak mengkol-kolahkan huruf nun. Fa'anta anhu talaha anhu gitu. Jangan ya. Jadi huruf nun jangan dikol-kolah. Jangan fa'anta anhu talaha ya jangan. Tapi fa'anta anhu talaha fa'anta anhu talaha. Jadi anhu talaha ya, nggak boleh an nggak boleh gitu.
Jadi kita harus sepakat huruf qalqalah itu hanya ada 5. Ya. Ya. Ba, jim, dal, to. Ya. Ba, jim, dal, to. Ya, jadi ada 5. Dan huruf nun tidak termasuk. Itu pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Kemudian di ayat yang ke-14, marfu'atin mutahharah. Ya. Huruf ra ketika didahului fathah dia tebal. Marfu'atin mutahharah. Mar. Jadi suaranya itu dikumpulkan di dalam mulut. Marfu'atin mutahharah. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Dan ini di akhir-akhir ayat ini tidak ada yang bisa dijadikan sebagai mad arid lisukun yang kita pelajari sekarang. Ya, jadi tidak ada mad arid lisukun di akhir-akhir ayatnya. Ya, jadi seperti itu, Pak. Ya. Jadi nggak ada, ya, nggak ada yang bisa dijadikan mad arid lisukun. Ya. Selanjutnya dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai ayat ke-30. Silakan. Pak Firman, silakan. Kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah Min ayyi syai'in khalaqah. Konsentrasi ulang. Min ayyi syai'in khalaqah. Perhatikan. Jadi di sini Pak, idhar itu tidak boleh ditempo. Nih, min ayyi syai'in khalaqah, langsung. Min ayyi syai'in khalaqah. Cukup diperjelas saja, Pak. Min ayyi syai'in khalaqah, syai'in khalaqah. Enggak boleh ditempo gitu, Pak, enggak boleh. Min ayyi syai'in khalaqah. Ya, sekali lagi, Pak. Min ayyi syai'in khalaqah. Perhatikan, jangan dikolkolah. Syai'in khalaqah, syai'in khalaqah. Lagi. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Lagi, ulang lagi. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Di kalimat nutfatin khalaqahu faqaddarah itu juga sama idhar. Ya. Coba perhatikan, Pak. Jadi kalau ada tanwin ataupun nun sukun bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan, ini huruf kha, ini huruf kha, maka dia harus dibaca jelas tanpa ditempo gitu, Pak. Jadi langsung aja diperjelas aja. An, in, un, gitu aja. Jangan ditahan. Jadi min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Enggak boleh min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Enggak boleh, Pak, ya. Jadi cukup diperjelas saja. Sekali lagi ulang. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Tsumma as-sabila yassara. Tsumma amatahu fa'akbarah. Konsentrasi ulang. Tsumma amatahu fa'akbarah.
كلا لما يقض ما أمره Ulang lagi. كلا لما يقض ما أمره. Nah, perhatikan mim bertasydid harus ditempo, Pak. Kalla lamma yaqdi ma amara. Jadi kalla lamma harus ditempo dulu. Lamma yaqdi ma amara. Ulang. كلا لما يقض ما أمره. Maknya dua harokat. Kalla lamma yaqdi. Jadi lamma dua harokat. Ulang lagi. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. Ya, perhatikan, Pak. Jadi huruf nun juga sama seperti mim. Ya, huruf nun bertasydid sama di tempo juga. Anna sababnal ma'a sabba. Ya, sekali lagi. Jadi agak di tempo gitu, Pak. Anna sababnal, ya. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. Ya, sekali lagi. ثم شققنا الأرض شقا. Iya, jadi Bapak harus konsentrasi ke huruf-huruf qalqalah. Tsumma syaqaqna, jadi syaqaqna. Tsumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Sekali lagi. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضنا. Betul tadi. Wa 'inaban wa qadba. Sekali lagi. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. Sekali lagi. وحدائق غلبا. Alhamdulillah, perhatikan ya. Ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di sini pun tidak ada untuk maktobi mat arif lisukun di akhir ayat. Jadi di sini tidak ada yang boleh dipanjangkan seperti mat arif lisukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6, tidak ada. Tetapi kalau misal nih Bapak ingin mempraktekkan begini, misal ingin mempraktekkan mat arif lisukun di sini. Contoh misal di ayat yang ke 24 misalkan. Ya, misal Bapak begini. Dari ayat ke 23 Bapak baca begini. Kalla lamma yaqdi ma amarahu falyanzuril insan. Nah, Bapak wakaf di
situ, maka menjadi matahari sukun. Tuh, kalau posisinya di tengah. Kalla lamma yaqdi ma amarahu falyanzuril insan. Kemudian Bapak ulang lagi. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Tuh, jadi praktek daripada matahari sukun itu seperti itu. Tuh. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil di ini, di ayat-ayat ini. Kemudian tadi kita mendapatkan beberapa sesuatu yang harus diingat gitu Pak. Kalau ada tanwin bertemu huruf-huruf tenggorokan, maka tidak boleh ditempo. Cukup diperjelas saja tanwinnya, an, in, un, itu aja. Jadi min ayyi syai'in khalaqah, gitu aja Pak, jangan ditempo. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Jadi izhar itu nggak boleh ditempo. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian selanjutnya pelajaran juga huruf mim yang bertasydid itu harus ditempo, gitu Pak. Ya, jadi tsummas sabila yassara, begitu juga. Ya, kalla lamma yaqdi ma amara. Jadi huruf mim dan huruf nun itu harus ditempo ketika dia bertasydid. Ya, dan itu hukumnya wajib Pak. Jadi memberikan tempo, ya, memberikan tempo pada nun dan mim yang bertasydid itu wajib, ya. Jadi bukan bukan perkara yang diabaikan, bukan, tapi itu kewajiban. Jadi harus ditempo. Ya, jadi seperti itu Pak. Nun dan mim yang bertasydid begitu. Contoh di ayat yang terakhir dibaca, ayat ke-25, ya, di tengah tadi. Anna sababna al-ma'a sabba. Nah, begitu. Anna sababna al-ma'a sabba. Itu pelajaran ya yang bisa kita ambil. Kemudian satu lagi di ayat yang ke-28 Pak, idgham bi gunnah itu harus ditempo, ya, wa 'inaban wa qadba. Menemponya karena setelah tanwin itu huruf wawu, maka sambil dimonyongkan wa 'inaban wa qadba. Jadi wa 'inaban wa qadba, itu Pak. Jadi sambil dimonyongkan bibirnya Pak. Tuh. Karena apa? Karena tanwin bertemu wawu. Gitu. Begitu juga nanti di ayat ke-29 sama. Wa zaitunan wa nakhla. Wa zaitunan, sambil dimonyongkan. Wa zaitunan wa nakhla. Baik, barakallahu. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Kemudian Pak Kris, silakan Pak dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum.
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Coba perhatikan. Apa namanya, huruf mim itu nggak boleh dikol-kolah, Pak. Jadi likullim ri'im, jadi likullim ri'im, jadi gitu, nggak boleh likullim, nggak boleh gitu, Pak. Likullim ri'im minhum yauma idin. Nah, di sini juga kita dapati yaum. Kalau bertemu dengan waw, monyong aja, Pak. Yaum. Itu tujuannya apa? Monyong itu tujuannya agar bersuara u. Yaum. Jadi lembutnya itu bersuara u, linnya itu suara u. Yaum. Kalau kita kurang monyong nanti akan suara ini o jadinya. Kalau kita misal monyongnya kurang jadi suara o. Jadi begini. Likulli imri'in minhum yauma jadi suara sono yaum. Tapi ini harus yaum bersuara u. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Perhatikan di sini lagi. Ini Pak yang tadi nih. Hamzah begini nih, sya'nun yughni. Ini praktek daripada Hamzah. Jadi Hamzah itu dia memutus suara sya. Jadi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Makanya qol-qolah itu jangan begitu. Tadi seperti wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi nanti sama seperti sya'nun yughni. Jadi qol-qolah itu tidak boleh seperti ada hamzah. Tidak boleh. Ya. Jadi seperti ini. Ya, coba dilanjutkan lagi, Pak. Diulang lagi likullim. Masih. Likullim ri'in. Likullim ri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Huruf ghain jangan dikol-kolah. Yughni. Ulang lagi. Likullim ri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Perhatikan lagi. Perhatikan ya. Di kalimat sya'nun yughni. Ini tanwin bertemu ya di kalimat sya'nun. Rahang bawah kita bisa turunkan. Sya'nun. Jadi bersuara i. Kalau bertemu waw bersuara u. Kalau bertemu ya bersuara i. Jadi yauma idzin sya'nun yughni. Sekali lagi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Terus. Wujuhun yawma idzin musfirah.
alai, jangan alai, jangan suara e, jangan. Jadi wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, alai bersuara i, 'alaiha ghabarah. Lagi ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Alhamdulillah ya. Tuh, itu Pak ya. Nah, jadi ada beberapa pelajaran Pak nih, ya. Ya, pelajaran yang pertama kalau bersinggungan dengan wawu, maka kita monyongkan aja. Tujuannya agar bersuara u. Contoh seperti ayat yang ke-31. Wa fakihatan wa abba. Jadi wa fakihatan wa abba. Jadi bersuara u jadinya. Begitu juga di ayat yang ke-34. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pokoknya kalau bersinggungan dengan wawu sukun, itu dia dimonyongkan aja Pak, agar suara kita itu terdengar tuh. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya huruf selain qalqalah yang 5 jangan pernah dikolkolakan. Likulli imri'in minhum yawma idzin. Jadi likulli imri, langsung likulli imri'in minhum. Jangan ada suara lebih yang menyebabkan itu seakan-akan qalqalah. Gitu. Jangan likullim ya. Likullim ri'im minhum minhum. Jangan. Tapi minhum ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Insyaallah sama ini semua. Jadi kalau bertemu dengan wawu, condong suara u. Kalau bertemu dengan ya, condong suara i. Di ayat yang ke-40, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Jadi wujuhu bersuara i. Kemudian yauma idzin 'alaiha langsung diturunkan aja rahang bawahnya. Alaihi. Jangan alai. Nah, jangan. Tapi alaihi. Terdengar ini. Alaiha ghabarah. Ya. Jadi ini terus kita koreksi, ya, agar nanti ada semangat untuk memurojaah terus. Ya, ada semangat untuk memurojaah.